Shalom, selamat pagi, salam sejahtera pemirsa Kompas TV yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Saya berharap damai, sejahtera, sukacita dari Tuhan terus mengalir di hati kita. Dan pagi hari ini kita bersyukur boleh bersama kembali di acara jamahannya yang pasti hanya di Kompas TV. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini sudah ada bersama dengan saya Bapak Pendeta Gunawan Susanto dari Gereja Isa Al-Masih Dr. Cito Semarang. Kita akan temui beliau. Shalom Pak Gun, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabar Pak Gun? Puji Tuhan. Tetap semangat Pak Gun. Amin. Luar biasa ya Pak Gun. Ya. Pemirsa, sebelum Bapak Pendeta Gunawan akan menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, saya ingin mengajak Anda untuk memuji Tuhan. Karena kita tahu hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Selamat menyaksikan. Saya percaya kuasa Tuhan yang tidak terbatas selalu ada dalam hidup kita semuanya. Justru di tengah-tengah pandemi ini saya lihat begitu banyak orang di seluruh belahan dunia malah semakin datang kepada Yesus. Banyak yang semakin erat dengan Tuhan karena begitu banyak mujizat yang sudah terjadi. Dan saya percaya ketika hari-hari ini kita mengangkat tangan dan menyembah Tuhan, Tuhan akan merajut rancangan yang indah bagi saudara dan saya, bahkan lebih daripada yang pernah kita bayangkan. Mari yang percaya, lambaikan tangan muda hadapan Tuhan dan berikan tepuk tangan yang indah bahwa Tuhan yang ajaib, Tuhan yang merancangkan yang terbaik bagi kita semuanya. Mari berikan pujian pada Tuhan. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Bagiku Tuhan, pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan katakan segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu.
dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Oh, kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Haleluya, haleluya. Kau pujian kami Tuhan, Kau sembah kami. Baik pemirsa, pada pagi hari ini mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, menang atas keinginan duniawi, bersama hambanya Bapak Pendeta Gunawan Susanto dari Gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto Semarang. Pak Gun, dipersilakan. Shalom para pemirsa Kompas TV. Jumpa lagi kita di dalam acara jamahannya. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Para pemirsa yang dikasihi Tuhan, pandemi yang kita alami bersama sudah berlangsung selama kurang lebih 16 bulan. Rasanya lama sekali, ya, dan banyak orang yang berkata, kapan selesainya pandemi COVID ini? Ya, kapan kehidupan bisa kembali normal seperti sedia kala? Nah, banyak orang yang menginginkan supaya kehidupan bisa kembali normal seperti dahulu. Kita berharap memang tahun ini pandemi bisa teratasi karena sudah ada vaksin dan sudah diedarkan vaksin itu, banyak orang yang sudah menerima vaksin. Kita berharap pandemi ini akan semakin mereda dan semakin mereda. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ternyata ya hari-hari ini kita mengalami melonjaknya ya penyebaran virus corona itu kembali oleh karena efek dari liburan kemarin. Belum lagi ada varian baru dari India yang disebut dengan varian Delta, yang dikatakan penyebarannya sangat cepat sekali. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata keinginan untuk kita bisa kembali kepada situasi yang normal itu rasanya semakin tidak jelas. Kapan ini bisa selesai dan kapan kehidupan bisa berjalan kembali normal? Nah, sebenarnya di balik keinginan atau pertanyaan kapan pandemi ini selesai, kapan kehidupan kembali normal, adalah adanya suatu keinginan, ya, kapan kita bisa bebas, hidup dengan bebas kembali seperti sedia kala, atau jangan-jangan ya di balik keinginan ini ada suatu keinginan untuk kapan kita bisa bebas kembali jalan-jalan,
kapan kita bebas kembali pergi ke mall, kapan kita bisa bebas kembali makan di luar. Nah, jangan-jangan itu yang sebenarnya ada di dalam keinginan banyak orang, sehingga menginginkan pandemi ini bisa segera berakhir, karena kita mungkin sudah bosan menahan diri, bosan tidak bisa jalan-jalan, bosan kita tidak bisa berekreasi, semuanya harus dibatasi, ya harus pakai masker terus. Kita menjadi bosan dengan semuanya itu. Sejak COVID ini, kehidupan sebenarnya sudah mulai berubah. Dan bagaimana ke depannya nanti, tidak ada seorang pun yang tahu. Sampai kapan kita akan pakai masker, kita belum tahu. Sampai kapan kita harus membatasi diri, tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak tahu kapan kehidupan bisa, atau mungkin banyak yang mengatakan bahwa mungkin kehidupan tidak bisa lagi kembali seperti dahulu sebelum pandemi COVID. Kenapa pandemi ini menjadi masalah yang tidak selesai-selesai? Sebenarnya masalahnya bukan pada virus COVID itu, tetapi masalahnya adalah pada keinginan manusia. Ya. Virus COVID tidak bisa pergi kemana-mana sendiri, tetapi orang yang membawanya kemana-mana. Dan kenapa orang selalu yang menjadi pemeran di dalam menyebarkan COVID? Karena apa? Karena manusia tidak bisa mengendalikan keinginannya. Keinginan untuk bebas, ya. Seperti pada waktu liburan, keinginan untuk jalan-jalan berwisata, keinginan untuk makan bersama-sama, keinginan untuk bertemu ngobrol satu dengan yang lain, tidak bisa menahan diri untuk tetap di rumah. Pemerintah sudah mengeluarkan larangan untuk mudik, tetapi toh itu juga tetap dilanggar. Manusia tidak bisa mengendalikan keinginannya. Itulah yang menyebabkan masalah COVID ini tidak selesai-selesai, dan kapan selesainya kita tidak tahu. Jadi masalahnya adalah dalam keinginan manusia itu. Keinginan untuk bersenang-senang, keinginan untuk bebas. Nah, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Nah, seharusnya orang-orang yang di dalam Kristus memprioritaskan hidupnya untuk melakukan kehendak Allah, bukan menuruti keinginan duniawinya. Sebab firman Tuhan mengatakan keinginan duniawi ini, dunia ini sedang lenyap bersama dengan keinginannya. Dan orang-orang yang percaya kepada Kristus dan melakukan kehendak Allah, dialah orang-orang yang selamat. Demikian firman Tuhan, kiranya memberkati kita semua. Pemirsa, pada pagi hari ini kita belajar bersama bagaimana kita menuruti keinginan Allah versus menuruti keinginan kita sendiri. Baik, kita akan kupas lebih dalam, tetapi setelah jeda pariwara kami segera kembali. Pemirsa, pada pagi hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita menang atas keinginan duniawi. Tadi disampaikan oleh Pendeta Gunawan bagaimana kita sebagai manusia ini lebih menuruti keinginan-keinginan kita daripada keinginan-keinginan Allah. Demikian ya Pak. Nah, ketika kita melihat situasi pandemi seperti ini, rasanya ada rasa pesimis untuk kita bisa keluar dari pandemi COVID ini Pak. Bahkan kita tahu eskalasinya
makin meningkat terkait dengan beberapa daerah yang ternyata memiliki tingkat COVID yang signifikan tinggi. Nah, sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta ini Pak Gun, apa yang harus Bapak sampaikan kepada jemaat atau pemirsa menghadapi situasi yang seperti ini agar kita tidak memiliki keinginan-keinginan seperti tadi Pak? Kita ngerti apa keinginan Allah ini Pak Gun? Ya, pandemi ini sebenarnya adalah cara Tuhan menegur manusia. Cara Tuhan berbicara kepada manusia supaya manusia belajar mengendalikan keinginannya. Nah, kalau kita masih terus menuruti keinginan-keinginan kita sendiri, pandemi ini tidak akan pernah selesai-selesai, entah kapan, entah 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, kita nggak tahu sampai kapan. Tetapi jika kita belajar dari situasi ini, maka kita akan belajar untuk kita mengendalikan diri kita. Nah, apa yang saya mau katakan berdasarkan firman Tuhan ini adalah melalui pandemi ini Tuhan sedang mengajarkan kita untuk kita ini mengutamakan kehendak Allah, belajar mendengar apa yang Tuhan katakan di dalam hidup kita. Kalau kita mau mengikuti kehendak Allah, kita pasti akan aman, kita pasti akan aman. Jangan mengikuti keinginan kita, tapi ikuti keinginan Allah. Banyak berdoa di rumah, banyak berdoa. Nah, seringkali masalahnya adalah orang tidak tahan di rumah, karena bosan, kepengennya keluar, dan di rumah pun juga mungkin banyak ketemu dengan istri, suami, anak-anak, dan seringkali malah terjadi pertengkaran. Nah, itu masalahnya. Ketika kita tidak mendengar suara Allah, kita mengikuti keinginan kita, maka yang terjadi adalah masalah itu menjadi masalah besar. Sehingga kita itu inginnya adalah daripada di rumah bosen, mending ketemu teman, ngumpul sama teman, ngopi-ngopi. Itu yang jadi sumber masalahnya. Tetapi kalau kita situasi seperti ini, saya harus banyak di rumah, artinya saya harus lebih dekat kepada orang-orang di rumah. Lebih, kalau ada masalah-masalah, saya belajar untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Jangan malah lari, tinggalkan rumah. Nah, itulah sumber masalahnya. Baik, jadi ternyata sumber masalahnya adalah pada diri kita sendiri Pak Gun ya. Ketika kita tidak bisa menahan diri, ketika kita tidak bisa menguasai diri, kita lebih mengutamakan keinginan kita bertemu dengan orang-orang di luar sana, ternyata itu yang membuat COVID ini akan terus berjalan semacam itu. Pak Gun, lalu apa yang dilakukan oleh gereja pada saat ini terkait dengan kondisi COVID seperti ini? Bagaimana sikap gereja, apalagi Bapak sebagai Ketua Sinode Gereja Isa Al-Masih, apa yang dihimbau ini kepada jemaat ini Pak? Yang kita himbau kepada jemaat adalah supaya kita itu pertama lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga melalui kita lebih dekat kepada Tuhan itu kita mendapatkan damai sejahtera, dan itu yang meningkatkan imun di tubuh kita. Nah, kalau kita itu punya masalah tetapi kita dekat kepada Tuhan, kita belajar pasrah kepada Tuhan, itu kita tidak akan terserang. Sebab banyak orang terserang itu karena imunnya turun. Kenapa imunnya turun? Karena terlalu kemerungsung, dikejar-kejar oleh target yang dia buat sendiri, tidak mau tenanglah menghadapi situasi ini. Kemerungsung itu yang menyebabkan imun menjadi
turun. Nah, kita menghimbau agar jemaat ya lebih tenang di dalam hidup ini, jangan terlalu ngoyo, banyak istirahat, ya itu kuncinya di dalam menghadapi situasi seperti ini ya. Kemudian kalau ibadah sendiri bagaimana Pak Gun? Di GIA apakah ada aturan untuk misalnya di situasi yang sedang tinggi ini untuk ibadah offline atau menggunakan streaming dan lain sebagainya Pak? Ya, kita untuk sementara ini masih tetap mengadakan ibadah secara offline dengan mematuhi protokol kesehatan. Ya, kita menganjurkan supaya jemaat yang kurang sehat badannya supaya mengikuti ibadah dari rumah saja melalui streaming, karena kita mengadakan ibadah secara streaming juga. Ya, jangan memaksakan diri datang ke gereja kalau badannya kurang sehat. Nanti malah juga bisa nulari ya orang-orang yang lain. Ya, kalau kurang sehat lebih baik di rumah saja. Ya, seperti padahal itu. Sudah kepingin untuk ke gereja, tapi kalau kita lihat kondisi tubuhnya memang tidak fit, lebih baik di rumah gitu ya Pak? Lebih baik di rumah, ya. Untuk lansia bagaimana nih Pak penanganannya? Karena kasihan juga ini para lansia yang tidak bisa beribadah, usia 60 ke atas ini Pak. Ya, kami memang mengizinkan lansia untuk datang di ibadah di gereja, tapi dengan syarat sudah divaksin. Kalau belum divaksin jangan, lebih baik ibadah dari rumah saja. Baik, pemirsa, satu hal yang tadi Pak Gun sampaikan adalah dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Maksudnya apa dan seperti apa keadaannya ketika dunia akan lenyap dengan segala isinya? Kita akan kembali, tetapi setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, pagi hari ini kita sedang mengupas satu kebenaran firman Tuhan tentang menang atas keinginan dunia. Dan tadi disampaikan oleh Bapak Pendeta Gunawan dari 1 Yohanes 2 ayat 17 yang berkata bahwa dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Pak Gun, apa yang dimaksud dengan hal ini? Apakah dunia ini dalam bentuk fisik bumi kita ini, atau ada dunia yang dimaksudkan dalam tafsiran yang lain nih Pak Gun? Ya, dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Ya, sejak pandemi ini, dunia ini mengalami perubahan secara total di dalam segala hal, baik dalam ekonomi, juga kehidupan sosial, ya sampai cara bersalaman pun juga kita berubah. Kemudian juga bagaimana kebiasaan-kebiasaan kita juga mengalami perubahan secara total, ya. Nah, saya melihat bahwa dunia ini sedang lenyap. Dunia yang sebelum pandemi ini sedang mengalami perubahan. Yang lama itu sudah berganti dengan suatu cara-cara yang baru. Nah, seperti apa? Ya, memang dalam banyak hal. Misalkan di dalam kehidupan bisnis, ya, bisnis kuliner atau bisnis apa, banyak mengalami perubahan, ya. Sehingga orang tidak bisa lagi bertindak dengan cara-cara seperti yang dulu, yang sebelumnya. Ya. Mungkin dulu sebelumnya, ya, yang namanya bisnis itu kan mungkin banyak memanfaatkan atau menggunakan sebenarnya keinginan manusia. Orang kan pengennya senang, pengennya bisa mendapatkan kenyamanan, maka bisnis itu menyediakan misalkan tempat yang nyaman di mana orang bisa hangout di situ, dan ya bisnis ya dapat keuntungannya dari situ, di mana ada orang-orang yang kepengen senang-senang, kepengen mendapatkan kenyamanan. Nah, hari-hari ini kita melihat bahwa itu mengalami perubahan. Nah,
Nah, kalau kita ya masih mengharapkan kita bisa bersenang-senang ya dengan melalui kesenangan dunia ini, ya kita akan kecewa dan kita akan pandemi ini menjadi masalah berat bagi kita. Ya. Tetapi kalau hidup kita fokuskan untuk kita melakukan kehendak Allah. Ya, fokus kita bukan kita mencari kesenangan dunia ini, tapi fokus kita adalah kita mencari kehendak Allah, melayani Tuhan, mengutamakan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Maka justru pandemi ini menjadi kesempatan bagi kita untuk kita bisa berbuat bagi Tuhan. Ya, selain kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita bisa melayani orang-orang. Baik. Jadi ayat yang selanjutnya berkata, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya, itu seperti itu tadi ya Pak. Kita mencari kehendak Allah, kita tetap bisa menghadapi pandemik ini dengan sukacita, semacam itu Pak. Betul. Itu juga yang Bapak rasakan hari-hari ini. Ya, bagi saya secara pribadi pandemi ini tidak terlalu masalah berat karena bagi saya tidak bisa bagi saya tidak bisa pergi kemana-mana. Bagi saya tidak masalah, tidak ada masalah bagi saya. Ya, saya masih bisa melayani ya melalui telepon, melalui WA call dan yang lainnya. Dan banyak orang yang perlu mendapatkan perhatian dari kita, entah karena mereka sakit kena COVID, entah karena ekonomi mereka hancur, entah karena mereka itu ada masalah dalam hidup keluarganya, mereka butuh pelayanan. Kita masih bisa melakukan banyak hal jika kita fokus kita adalah kita mau mengutamakan kehendak Allah di dalam hidup kita. Baik, jadi kita percaya di pemirsa bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam COVID ini ya Pak, untuk mendatangkan kebaikan. Jadi ketika kita mencari kehendak Allah, pasti ada hal baik yang bisa kita temukan, peluang-peluang yang bisa kita temukan di tengah situasi pandemik seperti ini. Pak Gun, mungkin ada beberapa jemaat yang berpikir bahwa apakah masih ada kesempatan untuk aku mengalami berkat Tuhan di tengah situasi pandemik seperti ini Pak? Bagaimana melihat peluang-peluang yang bisa kita dapatkan di tengah situasi ini? Ya, tentu kita selalu harus beradaptasi dengan keadaan. Ya, situasi mengalami perubahan-perubahan. Apa yang menjadi kemampuan dari manusia adalah manusia itu selalu bisa beradaptasi. Ya, asal jangan kita itu kaku dan menjadi orang yang tidak mau berubah, ya jangan seperti itu. Asal kita mau berubah saja, mau berubah. Ketika melihat situasi seperti ini, kita mohon hikmat dari Tuhan, kita minta kebijaksanaan dari Tuhan, kita bisa beradaptasi. Mungkin bisnis kita harus mengalami perubahan. Kalau yang satu mungkin tidak bisa, mungkin ada jalan yang lain. Pasti ada, ya pasti ada. Asal kita itu mau melihat peka terhadap situasi, mau berubah, itu pasti ada berkat Tuhan. Asal yang penting kita memfokuskan ya hidup kita untuk kita itu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Amin. Amin. Pemirsa, kita belajar dari COVID ini adalah ketika kita menuruti keinginan kita, ya hampir semua manusia menuruti keinginannya, sehingga Tuhan mempunyai satu rencana agar menarik manusia ini datang kembali kepada Allah, begitu ya Pak, melalui kehendaknya. Dan mari pemirsa, kita bisa melihat satu hal yang baik di tengah situasi pandemik ini, untuk kita lebih dekat kepada Tuhan, karena tadi kebenaran firman-Nya berkata,
yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Percaya kita diberkati oleh Tuhan di tengah situasi pandemik ini dengan cara Tuhan yang sangat kreatif. Baik, nanti Pendeta Gunawan akan berdoa, tetapi setelah jeda pariwara kami segera kembali. Pemirsa, bagi Anda yang baru saja mengikuti acara kami, Pendeta Gunawan akan memberikan kesimpulan dari apa yang sudah kita perbincangkan sepanjang waktu ini terkait dengan menang atas keinginan dunia. Silakan Bapak. Ya. Para pemirsa yang dikasihi Tuhan, pandemi ini adalah suatu cara yang dipakai Tuhan untuk berbicara kepada manusia, khususnya orang-orang yang beriman, yaitu bahwa jangan mencintai dunia ini, sebab firman Tuhan mengatakan bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi biarlah kita menjadi bagian dari orang-orang yang melakukan kehendak Allah, karena hanya orang-orang yang melakukan kehendak Allah lah yang akan tetap hidup selama-lamanya. Di masa-masa pandemi ini adalah masa-masa ujian, masa-masa penyaringan antara bukan soal agama apa, tetapi masalahnya adalah apakah kita orang-orang yang mengutamakan kehendak Tuhan ataukah kita mengutamakan keinginan kita, keinginan untuk memuaskan keinginan duniawi kita. Nah, biarlah kita sungguh-sungguh kita menjadi orang-orang yang melakukan kehendak Allah di dalam hidup kita, karena hanya orang-orang yang melakukan kehendak Allah yang akan hidup untuk selama-lamanya, yang akan survive, bertahan di tengah-tengah masa pandemi ini, dan bahkan mengalami berkat-berkat Allah baik di dunia ini maupun di dalam kehidupan kekal nanti. Amin. Amin. Puji Tuhan. Pemirsa, jika ada di antara Anda yang saat ini sedang menghadapi masalah, persoalan, beban berat, mungkin Anda sedang takut, khawatir, cemas, pada pagi hari ini percayalah, jamahan Tuhan masih terjadi. Dan bagi setiap kita yang percaya, Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru seperti burung Raja Wali. Pendeta Gunawan akan berdoa bagi kita semuanya. Mari para pemirsa, kita akan berdoa menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan mengulurkan tangannya untuk menjamah kita semua, khususnya yang hari-hari ini mengharapkan pertolongan dan jamahan dari Tuhan. Allah Bapa kami di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Engkau yang saat ini ya Tuhan melihat setiap hati para pemirsa yang merindukan akan jamahan dan pertolongan Tuhan. Entah mereka yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit atau di rumah, mereka yang sedang isolasi secara mandiri, mereka yang sedang dalam proses pemulihan, atau saat ini mereka yang sedang mengalami masa-masa kritis di dalam kehidupannya ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa, mohon ulurkan tangan-Mu kepada anak-anak-Mu ini, menjamah mereka ya Tuhan, menyembuhkan mereka oleh bilur-bilur-Mu. Biarlah mereka mengalami mujizat dari-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat yang saat ini, hari-hari ini sedang mengalami kesulitan di dalam hidup ekonomi mereka, dalam pekerjaan, di dalam bisnis mereka. Kami pun juga memohon ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu menjamah mereka, buka mata hati mereka ya Tuhan, sehingga mereka bisa melihat peluang-peluang yang baru. Mereka boleh melihat kesempatan-kesempatan yang sebenarnya Tuhan sudah sediakan buat mereka yang ada di dekat mereka ya Tuhan. Oh Tuhan, untuk yang mereka mengalami kehilangan semangat, yang mereka yang letih lesu ya Tuhan oleh beratnya tekanan,
dalam kehidupan ini. Hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan jamah berikan semangat yang baru, berikan kekuatan yang baru ya Tuhan, sehingga mereka dapat melanjutkan perjalanan hidup mereka seperti seekor Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Biarlah mereka boleh belajar menantikan kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Kami bersandar akan janji-Mu ya Tuhan. Kami hanya mengandalkan kekuatan dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Biar Tuhan memberkati seluruh ya Tuhan para pemirsa di acara jamahan ini. Ya Tuhan, mereka boleh mengalami anugerah yang melimpah dari Tuhan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kami semua. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, pemirsa, kita percaya pada pagi hari ini mujizat pasti terjadi. Saya Samuel Santoso mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Salam jamahannya, Tuhan memberkati. Pak Gun, terima kasih. Tuhan Terima memberkati kasih, Pak Gun. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Shalom.